Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurullah Marina Kelana, NIM 0903 128 182 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A 2018 Kampus Indonesia. Di dalam video ini adalah tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi saya yang terdiri dari 3 soal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Baik, jadi yang pertama adalah kesimpulan dari materi, penyebab masalah, dan kebijakan dari pengembangan sistem informasi. Alasan pengembangan sistem informasi yang pertama adalah karena banyak timbulnya permasalahan di mana sistem lama tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Sistem yang baru ini harus efisien terutama dalam waktu, dalam konteks operasionalnya. Lalu yang kedua adalah sistem lama memiliki gejala-gejala kesalahan proses atau hasil informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah manfaat proses yang berkurang. Selain itu, perkembangan organisasi juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya organisasi kita itu berkembang atau bertambah besar, maka otomatis akan semakin banyak transaksi yang akan diproses. Lalu informasi dan kecepatan informasi yang dibutuhkan juga lebih banyak. Dan juga lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang ketiga adanya instruksi perubahan yang berasal dari pimpinan, dari dalam atau dari luar organisasi, yaitu peraturan pemerintah. Jadi jika misalnya pimpinan kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi karena dia rasa sistem informasi ini tidak cocok lagi seperti itu. Dan yang keempat adalah adanya perkembangan teknologi dalam software maupun hardware. Kebijakan sistem adalah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk meraih kesempatan-kesempatan yang tidak dapat diraih oleh sistem lama atau sistem lama memiliki kelemahan. Jadi misalnya sistem yang lama ini memiliki kelemahan sehingga manajemen ini membangun sebuah sistem baru dan mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan sistem baru agar dapat meraih kesempatan-kesempatan yang belum dapat diraih oleh sistem yang lama. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kegagalan dalam proyek sistem informasi. Yang pertama adalah salah membentuk struktur organisasi pelaksana proyek. Yang kedua adalah metode yang digunakan salah, karena metode itu ada banyak. Ada waterfall, ada CLDC, ada yang lain. Jadi pastikan bahwa kalian memilih metode pengembangan sistem informasi yang tepat. Yang ketiga, tidak adanya training dan pengawasan. Training ini bisa dilakukan oleh pengembang sistem ataupun calon pengguna sistem. Jadi sebelum kalian setelah kalian mengembangkan sebuah sistem, harus dilaksanakan training kepada si calon pengguna sistem agar si calon pengguna sistem ini tidak lagi merasa kebingungan dalam pemakaian sistem yang kita kembangkan. Yang keempat ada gagal dalam membuat atau memahami prosedur dan aturan. Yang kelima adalah salah dalam perencanaan dan implementasi. Yang keenam adalah tidak ada dukungan dari pimpinan. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada dukungan dari pimpinan, maka otomatis anggaran biaya tidak akan keluar dan kalian tidak akan mendapat biaya dari pimpinan. Kalau misalnya sistem kalian dirasa pimpinan itu tidak cukup menarik atau tidak cukup alasan untuk dikembangkan, maka otomatis proyek kalian akan gagal karena tidak dapat dukungan dari eksekutif atau pimpinan di perusahaan kalian. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah anggaran karena itu sifatnya terbatas, yang kedua adalah jadwal karena itu sifatnya terbatas juga, dan yang terakhir ada kualitas atau mutu karena itu adalah apa yang dihasilkan. 3 faktor utama yang harus diperhatikan sebagai manajer proyek. Yang pertama adalah manusia karena dia yang akan mengerjakannya. Yang kedua adalah masalah yang akan diselesaikan untuk menentukan seberapa besar proyek yang akan kita buat dan seberapa besar biaya yang kita perlukan. Yang ketiga adalah proses, yaitu aktivitas apa saja yang akan kita kerjakan dalam proyek tersebut.
Elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam organisasi? Ada 7, yaitu yang pertama adalah orang, yang kedua tujuan, yang ketiga adalah posisi pada pekerjaan, yang keempat adalah pekerjaan itu sendiri, yang kelima adalah teknologi sebagai tools, yang keenam adalah struktur organisasi, dan yang terakhir adalah lingkungan luar, contohnya adalah peraturan pemerintah yang tidak boleh kita langgar. Bentuk struktur organisasi ada 3, yaitu yang pertama adalah fungsional, di mana pembagian pekerjaan berdasarkan fungsinya masing-masing. Contohnya ini diterapkan dalam BEM atau HMJ, di mana ada pemimpin, kepala divisi, dan staf. Yang kedua adalah proyek, di mana pembagian pekerjaan per proyek. Dan yang terakhir ada matriks, yaitu struktur organisasi gabungan antara fungsional dan proyek. Biasanya matriks ini diterapkan dalam perusahaan-perusahaan yang besar. Selanjutnya adalah tentang materi kedua, yaitu perencanaan aktivitas proyek. Jadi sebelumnya apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Di sini saya akan menjelaskan 3 kata kunci dari kalimat tersebut. Yang pertama adalah tujuan, di mana tujuan adalah hasil akhir yang akan kita capai, yaitu informasi yang berkualitas dan relevan. Nah, yang kedua yaitu sasaran, di mana sasaran itu adalah entitas atau aktor pengguna sistem secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya, yaitu apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan kita, yaitu yang tadi, informasi yang berkualitas. Nah, kenapa sih proses perencanaan itu penting? Di sini ada 5 alasan kenapa perencanaan itu penting. Yang pertama adalah 1. Aktivitas memerlukan sumber daya, yaitu uang, orang, waktu, ataupun hardware dan software yang harus kita siapkan. Nah, yang kedua, sumber daya yang sudah didefinisikan yang tadi itu bisa berkomunikasi. Nah, yang ketiga, dalam aktivitas ada dasar pengaturan alokasi sumber daya. Nah, yang keempat, dengan adanya aktivitas yang terperinci akan memudahkan pekerjaan dan bisa diselesaikan dengan tepat. Nah, yang kelima atau yang terakhir, target yang ingin dicapai akan jelas. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan itu ada 2. Yang pertama adalah perencanaan strategis, di mana adalah rencana untuk menentukan terlebih dahulu siapa sasaran dari proyek kita dan apa tujuannya. Yang kedua adalah perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang lebih mendetail dalam rangka mencapai tujuan yang telah didefinisikan dalam perencanaan strategis yang tadi. Nah, selanjutnya adalah kunci dari perencanaan proyek yang baik adalah semua rencana yang akan dibuat dapat kita pecahkan dalam sebuah aktivitas serinci mungkin, karena semakin rinci aktivitas yang kita buat, maka akan semakin kecil kemungkinan proyek tersebut akan gagal. Nah, untuk membuat perencanaan aktivitas proyek secara terperinci, maka ada beberapa tools sebagai alat pembantu dalam pengelolaan proyek. Yang pertama adalah Work Breakdown Structure atau WBS, adalah sebuah alat bantu yang mirip dengan diagram dekomposisi, tapi yang difokuskan adalah penulisan pekerjaannya. Nah, yang kedua, contoh dari alat bantu pengelolaan proyek adalah Project Network Design. Yang ketiga adalah Program Evaluation and Review. Yang keempat ada Program Evaluation and Review Technique. Yang kelima ada Critical Path Method. Dan yang terakhir ada Gantt chart, di mana Gantt chart itu isinya tentang penjadwalan. Tapi dari materi tentang perencanaan aktivitas proyek ini, kita akan lebih memfokuskan di Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, kenapa sih kita butuh WBS itu? Nah, karena WBS dapat mendefinisikan pekerjaan secara rinci, mulai dari awal sampai akhir. Dan yang kedua adalah WBS dapat menemukan bagian yang sifatnya menjadi faktor penyebab kegagalan dalam proyek itu. Yang jadi tuh WBS itu dapat menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi atau faktor-faktor penyebab kegagalan dalam proyek. Nah, yang ketiga adalah dapat melakukan tindakan penanggulangan. Jadi setelah dia menemukan sesuatu yang menjadi
fakta dari penyebab kegagalan proyek itu, kita dapat juga melakukan tindakan secara langsung untuk menanggulangi faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Dan yang keempat atau terakhir adalah WBS sebagai alat kontrol. Selanjutnya, rincian aktivitas kerja proyek wajib diturunkan atau di breakdown dari metode pengembangan sistem yang kita gunakan dan harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem kita akan diimplementasikan. Jadi metode pengembangan proyek sistem itu ada banyak sekali di dunia ini. Nah, contohnya ada SDLC, LAD, prototyping, spiral, waterfall, dan lain-lain. Nah, dalam proyek pengembangan saya yang tugas sebelumnya, saya menggunakan metode waterfall di mana terdapat 6 tahapan, yaitu perencanaan, analisis masalah, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi saya akan menjelaskannya. Jadi yang pertama itu perencanaan, di mana kita melakukan interview, lalu kita melakukan observasi di lingkungan atau organisasi yang akan kita kembangkan proyek sistemnya. Di sini kita akan nanya kepada pengelola atau pemilik dari organisasi yang akan kita buat sistemnya nanti, apa saja masalah-masalah yang dialami sehingga kita dapat menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang akan kita masukkan dalam sistem yang kita akan buat, yaitu di tahap 2, yaitu adalah analisis kebutuhan, di mana kita akan menentukan sistemnya itu harus bagaimana, fitur-fitur yang harus dikembangkan itu apa saja, seperti itu. Lalu yang ketiga ada tahap desain, di mana di sini kita membuat rancangan dari analisis kebutuhan yang tadi. Yang selanjutnya adalah pengkodean, di mana kita akan mengkode atau mengcoding desain interface tadi yang telah kita buat. Lalu yang kelima ada tahap pengujian, di mana kita menguji sistem yang kita buat. Itu kita bisa saja menguji secara internal ataupun kita meminta pengelola atau pemilik organisasi yang kita kembangkan itu untuk menguji sistem apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak. Yang terakhir ada tahapan pemeliharaan, di mana di sini kita bisa menambahkan fitur-fitur yang sebelumnya belum ada, ataupun kita memperbaiki kecil yang tidak kita temukan dalam proses pengujian, seperti itu. Nah, sekarang materi yang ketiga yaitu tentang estimasi anggaran proyek. Jadi sebelumnya saya di sini akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu biaya yang dikatakan oleh akuntan. Jadi biaya itu meliputi sumber daya yang meliputi orang, peralatan, dan material yang akan mengeluarkan biaya atau uang yang digunakan untuk mencapai sasaran tertentu yang biasanya diukur dalam satuan uang. Nah, biaya ini sifatnya sangat terbatas, maka perlu untuk dianggarkan, diestimasikan. Lalu dan pada saat diimplementasikan itu harus dikontrol agar tidak terjadinya over budget atau mengeluarkan biaya-biaya atau budget yang berlebih yang tidak sesuai dengan rencana awal. Seperti itu. Nah, dalam membuat estimasi biaya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah keadaan lingkungan perusahaan. Contohnya itu nilai tukar uang. Jadi kita harus memperhatikan nilai tukar uang dolar atau nilai tukar euro pada saat itu, pada saat bulan itu seperti apa, apakah rendah, apakah tinggi. Lalu yang kedua ada kebijakan estimasi biaya. Contohnya itu adalah perubahan aturan-aturan. Misalnya tentang pajak mobil pada saat bulan itu, apakah naik, apakah turun. Karena itu akan berpengaruh sekali terhadap estimasi biaya yang kita perlukan. Nah, yang ketiga penyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasan harus diturunkan. Jadi estimasi biaya itu harus diturunkan dari diagram WBS, tidak boleh dari hal-hal atau yang di luar dari WBS. Karena ingat, biaya itu perlu diestimasikan dan dianggarkan. Jadi harus sesuai dengan rencana atau WBS yang kita buat sebelumnya. Sebelumnya, apa sih anggaran biaya itu? Anggaran biaya adalah saat kita menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya.
Nah, penyusunan anggaran itu kita harus memperhatikan satu, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Yang keempat itu kontrak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan anggaran biaya yang telah saya kerjakan untuk tugas sebelumnya. Jadi caranya itu adalah kita memisahkan dulu taks satu per satu. Lalu setelah itu di setiap taks itu kita akan membuat 3 komponen dari biayanya itu. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua itu peralatan, yang ketiga itu biaya pengadaan seperti biaya transportasi atau sewa mobil atau bensin seperti itu. Jadi tadi kita juga harus memperhatikan jadwal proyek dan kalender sumber daya. Kenapa? Karena di dalam biaya sumber daya ini kita harus memperhatikan juga berapa hari pekerja itu akan disewa atau kita kontrak. Misalnya seperti ini. Dalam proses mempelajari draft final proyek, kita membutuhkan sistem analis. Di sini saya mungkin akan memberikan upah sebesar 300.000. Nah, dalam mempelajari proyek ini, saya memberikan waktu kepada sang sistem analis itu selama 3 hari. Nah, kalau misalnya upah yang saya kasih ada 300.000 dan saya memerlukannya selama 3 hari, maka biayanya itu 300.000 dikali 3. Seperti itu. Maka kalender sumber daya ini juga sangat penting karena akan berpengaruh dengan besarnya anggaran biaya yang akan kita keluarkan. Di dalam anggaran itu tentu saja ada komponen-komponen biaya. Jadi komponen biaya ini ada 4 kategori utama. Yang pertama adalah biaya pengadaan, yang kedua biaya persiapan, yang ketiga biaya proyek, dan yang keempat ada biaya operasi atau ongoing cost dan biaya perawatan atau maintenance cost. Jadi sini saya akan menjelaskan biaya pengadaan terlebih dahulu. Biaya pengadaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama atau sebelum sistem dioperasikan. Nah, biaya persiapan operasi adalah biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem untuk dioperasikan. Nah, contoh dari biaya operasi ini adalah biaya pembelian perangkat lunak sistem. Misalnya kita membeli Sublime Text, kita membeli Microsoft Visio seperti itu. Lalu biaya instalasi peralatan komunikasi seperti sambungan telepon, satelit. Misalnya kita mau memasang WiFi, itu termasuk dengan biaya persiapan operasi. Yang terakhir yaitu biaya operasi ongoing cost dan biaya perawatan atau maintenance cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Selanjutnya ada komponen manfaat. Jadi ada 2 jenis keuntungan, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Jadi keuntungan berwujud ini adalah keuntungan yang bisa diukur dengan uang, dan keuntungan tidak berwujud ini adalah keuntungan yang tidak bisa kita ukur dengan uang. Contoh dari keuntungan berwujud ini ada seperti pengurangan biaya operasi, pengurangan biaya telekomunikasi, dan pengurangan biaya persediaan. Dan contoh dari keuntungan tak berwujud seperti peningkatan pelayanan lebih baik kepada pelanggan, lalu peningkatan kepuasan kerja personil, dan yang terakhir peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Jadi keuntungan-keuntungan itu tidak hanya selalu diukur dengan uang saja. Jadi misalnya kita dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, itu termasuk terhadap keuntungan. Tetapi keuntungan yang tidak berwujud yang tidak dapat diukur dengan satuan uang, seperti itu. Jadi itulah 3 materi yang bisa saya rangkum dari pelajaran manajemen proyek sistem informasi dalam tugas ujian tengah semester yang dapat saya buat. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan saya yang salah. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton sampai sejauh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.